Pernahkah Anda merasa sudah berjuang sekuat tenaga, namun hasilnya tetap tak sesuai harapan? Seolah-olah ada dinding yang tidak bisa ditembus, meski semangat dan ikhtiar kita begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Islam Official yang saya cintai karena Allah, semoga hari-hari Anda dipenuhi rahmat, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam kajian penuh hikmah dari Kitab Agung Syarah Al-Hikam karya Ibnu Atha'illah. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki bab ketiga, keteguhan benteng takdir. Sebuah pembahasan yang mendalam, yang akan membuka mata hati kita tentang hakikat usaha, doa, dan takdir. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Insya Allah, setiap klik Anda menjadi bagian dari amal jariah dalam menyebarkan ilmu. Keteguhan benteng takdir. Ibnu Atha'illah mengatakan, kekuatan semangat, cita-cita, dan ikhtiar tidak mampu memecahkan benteng takdir. Kalimat ini sederhana, tetapi memiliki kedalaman yang luar biasa. Mari kita renungkan bersama. Usaha dan takdir kita, manusia, diciptakan dengan akal, keinginan, dan semangat untuk berusaha. Islam tidak pernah melarang kita untuk bermimpi, bercita-cita, atau bekerja keras. Justru, kita dianjurkan untuk berikhtiar, menyusun strategi, bahkan berdoa siang dan malam. Namun, sekuat apapun usaha kita, tetap ada benteng kokoh yang tidak bisa ditembus, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering kita saksikan, ada orang yang belajar keras, tetapi gagal ujian. Ada yang bekerja siang malam, tetapi tetap hidup pas-pasan. Ada yang menjaga kesehatan dengan ketat, namun tetap terkena penyakit. Sementara ada pula orang yang santai, justru rezekinya lancar. Semua itu mengajarkan bahwa hasil akhir ada di tangan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Hijab nafsu dan akal. Mengapa kita sering sulit menerima takdir? Karena nafsu dan akal kita menjadi hijab. Nafsu melahirkan angan-angan, cita-cita, dan keinginan. Akal kemudian menjadi tentaranya, merancang strategi untuk mewujudkan apa yang diinginkan nafsu. Jika nafsu menginginkan kebaikan, akal akan membantu ke arah itu. Jika nafsu menginginkan keburukan, akal pun bisa menjadi pembenarnya. Akhirnya, hati tertutup oleh rasa, aku, dan lupa pada kehendak Allah. Padahal, akal dan nafsu sama sekali tidak bisa menembus benteng takdir. Sebelum hati benar-benar tunduk pada Allah, iman kepada takdir tidak akan sempurna. Iman kepada takdir. Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang iman, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada hadar baik maupun buruknya, manis maupun pahitnya, semuanya dari Allah. Inilah fondasi. Dengan memahami takdir, kita tidak akan sombong ketika berhasil, dan tidak akan putus asa ketika gagal. Semua sudah ditentukan, bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Pelajaran untuk kehidupan modern mari kita hubungkan dengan realita hari ini. Dalam dunia kerja, berapa banyak orang yang mengejar jabatan dengan segala cara, lalu kecewa karena gagal. Padahal, kedudukan itu bukan semata hasil usaha, melainkan sudah tertulis dalam takdir Allah. Dalam pendidikan, anak-anak muda sering stres karena merasa kalah bersaing. Mereka lupa bahwa nilai dan prestasi hanyalah sebab. Allah yang menentukan hasil akhirnya. Dalam rumah tangga, ada pasangan yang berusaha keras menjaga pernikahan, tetapi tetap berpisah. Ada pula yang sederhana, tetapi rumah tangganya harmonis hingga akhir hayat. Itu semua bagian dari takdir. Dalam kesehatan, kita bisa menjaga pola hidup, olahraga, dan makan sehat. Tetapi, ajal dan penyakit tetap berada di tangan Allah. Ada yang terlihat sehat, meninggal mendadak. Ada pula yang sakit menahun,
namun panjang umur. Sikap orang beriman. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin? 1. Bagi ahli asbab, teruslah berusaha sesuai hukum sebab akibat. Jika hasilnya baik, bersyukurlah. Jika tidak sesuai harapan, bersabarlah. 2. Bagi ahli tajrid, terimalah dengan ridha segala ketentuan Allah. Yakinlah bahwa rezeki, kesulitan, bahkan kekeramatan sekalipun hanyalah bagian dari takdir. Ingatlah, sabar dan ridha bukan berarti pasrah buta. Tetapi sadar bahwa usaha kita hanyalah jalan, sedangkan hasil adalah milik Allah. Hakikat takdir. Ibnu Athaillah memberi contoh dengan biji kacang. Dari satu biji kacang lahirlah jutaan kacang hingga akhir zaman. Tidak mungkin menjadi selain kacang. Itu disebut hakikat kacang, ketetapan Allah sejak azali. Demikian pula manusia. Dari Nabi Adam AS telah ditentukan keturunannya hingga akhir zaman. Ada yang menjadi nabi, wali, orang beriman, atau orang durhaka. Semuanya berjalan sesuai hakikat insan yang Allah tetapkan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra, ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Roh hanya menjalankan ketentuan yang Allah tetapkan sejak azali. Tidak ada manusia yang bisa meminta menjadi malaikat, tidak ada hewan yang bisa meminta menjadi manusia. Semua terikat dalam benteng takdir. Penutup sahabat Jalan Islam Official, mari kita ambil hikmah dari bab ini. Usaha tetap penting, doa tetap wajib, tetapi jangan lupa, semuanya berada di bawah kuasa Allah. Benteng takdir itu kokoh. Semangat, cita-cita, dan ikhtiar manusia tidak akan mampu menembusnya. Maka, jangan sombong jika berhasil, karena itu bukan murni karena usaha kita. Dan jangan putus asa jika gagal, karena itu pun bagian dari rencana Allah yang terbaik. Yakinlah, bahwa semua yang Allah tetapkan, baik manis maupun pahit, adalah jalan menuju kebaikan, jika kita sabar dan ridha. Insyaallah, pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan. Tema ini akan semakin meneguhkan hati kita dalam menerima qadha dan hadar. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar positif. Mari bersama-sama kita sebarkan ilmu dan cahaya Islam ke seluruh penjuru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.